nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat dimudahkannya langkah kaki kita untuk mendatangi majelis ilmu, nikmat keamanan, nikmat dimudahkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat ditutupinya aib-aib dan dosa-dosa kita dari pandangan manusia. Kalau seandainya tabir Allah Subhanahu wa taala dibuka, bisa jadi kita akan menjadi perbincangan di majlis-majlis sebagaimana kaum wanita yang memperbincangkan istri Al-Aziz, wa qala nisbatun fil madinati imra'atul azizi turawitu fataha. Kita baik itu bukan berarti belum tentu baik, tetapi itu karena keindahan Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib dosa kita. Maka di antara salah satu doa yang kita lantunkan di pagi dan sore hari adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi admantikan utala min tahti. Mana al-afu itu adalah kita berharap supaya dosa kita selain diampuni itu supaya dihapuskan dari catatan amal-amal kita, supaya kita nanti tidak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kiamat nanti. Terlebih tentunya adalah nikmat iman yang merupakan sayyidun ni'amil akhirah. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tadabbur kita, yaitu kisah Nabi Musa belajar kepada Khadir alaihi wassalatu wassalam. Kita masih melanjutkan ayat yang ke-60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dan ingatlah, redaksi yang digunakan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kata id. Wa idh qala, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan ya Pak Bu, sudah lama sekali. Ketika akhir-akhir Ramadan sebetulnya saya dapat jatah, tapi saya izin. Di pertemuan kita terakhir itu sebelum Ramadan. Kita kemarin sudah menyebutkan 3 faedah dari ayat 60 dari surat Al-Kahfi ini. Yang pertama adalah menyebut pelayan atau pembantu dengan sebutan fata, bukan abdun. Ini adalah bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhak menyebutkan abdun kepada pelayan-pelayannya, kepada hamba-hambanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bolehnya mengambil pelayan atau pembantu yang fungsinya adalah untuk meringankan beban-beban kita. Kemudian yang ketiga adalah mengabarkan tempat tujuan jika memang mengandung maslahat. Jadi tempat yang dituju oleh Nabi Musa adalah Majma'ul Bahraini, tempat pertemuan dua lautan, di mana disitulah tempat guru yang akan ditimba ilmunya oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita masuk faedah yang keempat, sebagaimana yang tersebut dalam buku Tadabbur Kisah Qur'ani ini. Faedah lain yang bisa kita ambil adalah terkait dengan ilmu, yaitu fadilatul ilmi au fadilatu thalabil ilmi, keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu.
Faedah ini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di dalam bukunya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Beliau menyebutkan bahwa dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang belajar kepada Khadir itu mengandung banyak faedah, banyak kaidah, banyak hukum yang bisa diambil dari kisahnya Nabi Musa. Beliau menyebutkan yang pertama adalah minha fadilatu al-ilmi, keutamaan ilmu. Kalau Imam An-Nawawi di dalam syarahnya ketika menyebutkan kisah Nabi Musa di dalam hadis Sahih Muslim, beliau menyebutkan faedah yang pertama adalah fadilatu thalabil ilmi. Fadilatu thalabil ilmi. Jadi ayat 60 dari surat Al-Kahfi ini, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba, itu mengandung faedah tentang keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan bosan-bosan menyebutkan keutamaan-keutamaan Nabi Musa, bahwa beliau adalah seorang nabi, bahwa beliau adalah seorang rasul, bahwa beliau adalah rasul ulul azmi, bahwa beliau adalah kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau diberi kitab Taurat. Tetapi ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, Nabi Musa kemudian tergerak, langsung bergegas meminta kepada salah satu muridnya untuk menemani perjalanan beliau. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini amdiya au amdiya hukuba. Nabi Musa itu punya tugas membimbing kaumnya, Pak Bu. Bani Israel. Dalam sejarah kita tahu bahwa Bani Israel ini kaum yang sangat banyak ngeyelnya. Kita bisa bayangkan, baru ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari, mereka sudah menyembah patung, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal sebelumnya sudah diwanti-wanti oleh Nabi Musa untuk tidak melakukan penyelewengan. Padahal waktu itu mereka baru diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat tongkat Nabi Musa dibelah ke lautan, kemudian lautan itu menjadi jalan. Tetapi tidak lama setelah itu mereka menyembah patung sapi. Belum lagi sifat-sifat ngayal mereka, diantaranya mereka suka berdusta, mereka suka berkhianat, mereka suka mengingkari janji. Yang karakternya Bani Israel ini itu adalah karakter yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu merupakan keturunan dari Bani Israel. Termasuk Bani Israel itu adalah anak-anaknya Nabi Yakub, diantaranya adalah 10 orang yang mereka, kita tahu dalam kisahnya Nabi Yusuf itu betapa mereka melakukan kedustaan terhadap ayahnya yang menjadi seorang nabi. Mereka menghalalkan segala cara untuk memuluskan rencana jahatnya. Fadilatul ilmi wa fadilatu thalabil ilmi, keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Kalau kita lemah dan malas untuk thalabul ilmi, maka hendaknya kita mengingat lagi kisahnya Nabi Musa. Seberapa pentingnyakah kisah Nabi Musa belajar kepada Khadir sampai diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dulu pernah kita sampaikan, kenapa kok kisahnya Nabi Musa di dalam surat Al-Kahfi itu didahulukan daripada kisahnya Dzulqarnain di dalam urutan kisah dalam surat Al-Kahfi. Imam Al-Biqai di dalam bukunya Nadmud Durar itu menyebutkan kisah perjalanannya Nabi Musa itu adalah perjalanan menuntut ilmu, sementara perjalanannya Dzulqarnain itu adalah perjalanan jihad. Kemudian apa hubungan antara perjalanan jihad dan perjalanan ilmu ini? Para ulama kemudian, diantaranya Imam Al-Biqai tadi mengatakan bahwa jihad itu
tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Kenapa? Kalau ada orang yang pergi berjihad tanpa ilmu, itu dia tidak ada ubahnya seperti seorang perampok yang bisa jadi dia membunuh nyawa yang tidak halal untuk dibunuh, bisa jadi dia merampok harta yang tidak halal untuk dirampok. Ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Dalam Al-Quran kita banyak mendapati dalil-dalil, kisah-kisah yang menyebutkan. Kalau dalil-dalil kita sudah sering mendengar ya. Kalau kisah-kisah di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali. Kisah sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam, kisah diangkatnya Tolut menjadi seorang nabi, kisah burung hud-hud yang bisa selamat dari ancaman siksa yang akan dijatuhkan oleh Nabi Sulaiman kepada hud-hud, baik itu akan disiksa dengan siksaan yang pedih atau akan disembelih, ataupun kisah pemindahan singgasana Ratu Saba dari Yaman ke Palestina. Itu semua adalah kisah-kisah yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Hud-hud bisa selamat karena ilmu, singgasana Ratu Saba dari Yaman ke Palestina itu bisa dipindahkan itu karena ilmu. Nabi Adam juga dilebihkan daripada para malaikat karena ilmu. Ini faedah yang keempat dari ayat 60 dari surat Al-Kahfi, bahwa ayat ini menunjukkan tentang fadilatul ilmi wa fadilatu thalabil ilmi, keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Nabi Musa meninggalkan sejenak bimbingan kepada kaumnya, meninggalkan sejenak taklim kepada Bani Israel, itu demi mencari tambahan ilmu. Sekalipun beliau sudah memiliki banyak keistimewaan dan beliau memiliki banyak ilmu, tetapi itu tidak menghalangi beliau untuk belajar lagi. Sekali lagi, ketinggian ilmu dan derajatnya Nabi Musa tidak menjadikan Nabi Musa malu untuk belajar lagi. Sekalipun mungkin secara kedudukan bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, guru yang diambil ilmunya itu tidak lebih mulia daripada Nabi Musa sendiri. Kemudian faedah yang kedua adalah fadilatul istihbabu rihlah fi thalabil ilmi, anjuran untuk melakukan rihlah, melakukan perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, walau ba'udatil masafah, sekalipun jaraknya itu sangat jauh. Tadi yang pertama adalah fadilatul ilmi wa fadilatul thalabil ilmi. Kalau yang kedua ini adalah istihbabu rihlah fi thalabil ilmi, anjuran untuk melakukan rihlah atau perjalanan dalam menuntut ilmu. Ini faedah ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam bukunya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Anjuran untuk melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Kalau kita membaca buku-buku biografi para ulama kita takjub dengan perjalanan rihlah ilmiah mereka. Mereka melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, bahkan mereka memiliki ratusan bahkan ribuan guru. Dan kata Imam Al-Qurtubi, ini adalah tradisi salafun saleh. Ini adalah tradisi kebiasaan ulama-ulama salaf kita
mereka melakukan rihlah ilmiah dalam rangka untuk menambah ilmu yang mereka miliki. Karena rihlah ilmiah inilah, karena rasa butuh mereka mendatangi para ulama, para masyayikh, para guru, sehingga mereka mendapatkan berkah dengan ilmunya. Mereka mendapatkan berkah dengan ilmunya, mereka menjadi ulama betulan, dan mereka mendapatkan sebutan pahala dan juga keutamaan yang begitu besar. Di dalam Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya, beliau menyebutkan bahwa Jabir bin Abdillah itu melakukan rihlah selama 1 bulan, dalam rangka untuk mendapatkan 1 hadis saja. Demi 1 hadis, Jabir bin Abdillah ini melakukan rihlah 1 bulan untuk menemui Abdullah bin Unais. Kita juga melihat semangatnya Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, yang kepakaran beliau itu berawal dari kesungguhan beliau mendatangi para sahabat yang memiliki hadis yang belum didapatkan oleh Abdullah bin Abbas. Di antara salah satunya adalah ketika beliau ingin bertamu kepada seorang sahabat, kemudian tidak dibukakan tamunya, sampai kelelahan kemudian Abdullah bin Abbas ini tidur di depan pintu rumah sahabat ini, sampai kemudian ketika sahabat pemilik rumah ini membukakan pintu, dia terkaget karena mendapati Abdullah bin Abbas ini tidur di depan pintu rumahnya. Ini adalah penghormatan Abdullah bin Abbas kepada seorang sahabat yang memiliki hadis yang tidak dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian Abu Kilabah juga pernah tinggal di Madinah selama 3 hari. Tidak ada yang beliau tunggu kecuali ada seseorang yang ingin menyampaikan 1 hadis kepada beliau. Ini sangat luar biasa sekali. Dan tentang rihlah thalabul ilmi ini ada pernyataan menarik dari Imam Asy-Sya'bi. Nanti antum bisa rujuk ke buku Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Beliau mengatakan, "Lau anna rajulan safara min aqsas Sam ila aqsal Yaman fasami'a kalimatan tanfa'uhu fi ma yastaqbilu min amrihi ma ra'aitu safarahu doa." Kata-kata ini bisa antum catat atau ingat. Lau anna rajulan safara min aqsas Syami ila aqsal Yamani fasami'a kalimatan tanfa'uhu bima yastaqbilu min amrihi ma ra'aitu safarahu doa. Ini sudah wasiat yang dicatat oleh Syekh As-Sa'bi dan diabadikan oleh Ibnu Muflih Al-Maqdisi dalam bukunya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Lau anna rajulan, seandainya, sekiranya ada seseorang safara min aqsas Syami ila aqsal Yaman, melakukan perjalanan rihlah ilmiah, melakukan perjalanan mencari ilmu, min aqsas Syami ila aqsal Yaman, dari ujung Syam, negeri Syam, ila aqsal Yaman, sampai ujung Yaman. Di antara daerah yang tercakup dalam wilayah Syam itu adalah Palestina.
Kalau Palestina ke Yaman itu mengingatkan kita kisah tentang kisah burung hudhud yang melakukan perjalanan di mana kerajaannya Nabi Sulaiman itu ada di Palestina, sementara kerajaannya Ratu Saba itu ada di Yaman. Sebagian ulama itu menyebutkan perjalanan yang ditempuh oleh burung hudhud dari Yaman ke Palestina, dari Palestina ke Yaman itu adalah sejauh 2000 km. 2000 km. Katakanlah ini jaraknya sejauh 2000 km. Kalau seandainya seseorang itu melakukan perjalanan sejauh 2000 km dari ujung Syam ke ujung Yaman, fasami akalimatan tanfa'uhu fima yastaqbilu min amrihi, lalu dia mendengar satu kata, satu kalimat, tanfa'uhu fima yastaqbilu min amrihi, lalu kalimat tersebut itu bermanfaat bagi dia untuk kehidupannya yang akan datang. Mara'aitu safarahu doa, aku melihat bahwa safarnya itu tidak sia-sia. Safarnya itu tidak sia-sia. Sekalipun dari jarak 2000 km saja, dari jarak 2000 km tadi dia hanya mendapatkan satu kata, satu kalimat yang kalimat atau nasihat ini bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya dia. Ini safarnya tidak sia-sia. Kita perlu cemburu ini. Selama ini seberapa jauh sih jarak yang kita tempuh dalam rangka untuk mendatangi majelis-majelis ilmu? Nih, Imam Asy-Syafi'i sampai mengatakan seperti ini. Kalau kita melakukan perjalanan dari ujung Syam ke ujung Yaman itu tidak sia-sia kalau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kita. Tentunya masa depan ini lebih kepada masa depan akhirat kita. Kalau kita mendatangi majelis ilmu, kemudian kita tersentuh, kemudian perilaku dan sikap kita itu berubah karena mendengar nasihat yang kita dapatkan di majelis ilmu, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kita tidak tahu nasihat mana dari ustadz mana yang ketika kita hadir di majelis ilmu itu kita menjadi tersentuh dengan kata-kata ustadz tersebut. Begitu pula dengan Nabi Musa. Nabi Musa melakukan perjalanan itu dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Sekalipun dalam perjalanan tersebut kita tahu bahwa beliau hanya mendapatkan tiga ilmu saja. Kenapa Khadir melubangi perahu, kenapa Khadir membunuh anak kecil yang tidak berdosa, kenapa Khadir mendirikan bangunan yang hampir roboh, padahal ketika mereka meminta dijamu itu penduduknya tidak ada yang mau menjamunya. Kenapa Khadir tidak memberikan jasa untuk memperbaiki dinding rumah ini dengan imbalan atau dengan upah yang dengan upah tadi bisa digunakan untuk mendapatkan makanan. Sampai-sampai ketika menyampaikan hadis ini, Nabi Muhammad SAW itu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. Kalau seandainya dia bersabar, tentu kita akan mendapatkan banyak ilmu lagi dari kisah perjalanannya Nabi Musa alaihissalam. Maka ayat 60 dari surat Al-Kahfi itu mengandung faedah tentang keutamaan perjalanan mencari ilmu. Keutamaan perjalanan mencari ilmu. Syekh Abdullah Balqasim itu mengingatkan di dalam salah satu tadabburnya, Allah itu sebetulnya maha mampu. Allah itu sebetulnya maha mampu mempertemukan nabinya, rasulnya, rasulul azminya, kalimnya Nabi Musa untuk bertemu dengan Khadir sang guru tanpa harus melakukan perjalanan yang dalam perjalanan ini beliau Nabi Musa itu mengalami kelelahan dan mempertemukan mereka tanpa
tanpa hambatan. Tetapi ingatlah, kata Syekh Abdul Wahab Al-Qasim, perjalanan ilmu itu adalah perjalanan penuh dengan pengorbanan. Siapa yang berkorban untuk ilmu, maka ilmu akan tunduk kepada dia. Siapa yang berkorban untuk ilmu, maka ilmu akan tunduk kepada dia. Kalau Nabi Musa saja harus melakukan perjalanan, maka kita pun untuk mendapatkan ilmu tentunya harus melakukan perjalanan-perjalanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita amati redaksi ayat-ayatnya, kita akan mendapati bahwa untuk mendapatkan tambahan pengetahuan kita memang harus bergerak. Kita harus bergerak, kita harus melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, kita harus melakukan perjalanan. Kenapa? Karena redaksi ayat-ayatnya itu kan menyebutkan bahwa Nabi Musa itu tidak mendapatkan ilmu dalam satu waktu, dalam satu tempat, tetapi fantolako mereka pergi, kemudian menaiki perahu, mereka pergi, kemudian membunuh anak di tengah jalan, mereka pergi, kemudian mereka mendapati dinding milik anak yatim itu hampir roboh. Kata-kata fantolako ini memberikan faedah tentang bahwa untuk mendapatkan ilmu, tambahan ilmu, kita harus melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, melakukan perjalanan. Sekali lagi, ini adalah tradisi para ulama kita. Tradisi para ulama kita bahwa kita harus melakukan perjalanan dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kemudian faedah yang selanjutnya itu adalah al ilmu yu'ta walayati. Ayat 60 dari surat Al-Kahfi itu memberikan faedah bahwa ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Allah Subhanahu wa ta'ala tentu maha mampu juga untuk memerintahkan kepada Khadir yang mendatangi Nabi Musa, mengajari Nabi Musa tentang ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Tetapi tidak demikian. Sifatnya ilmu adalah ulama-ulama kita mengajari bahwa ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Karena ilmu itu terlalu mulia kalau diberikan kepada sembarang orang. Sebagaimana barang berharga yang tidak semua orang bisa memanfaatkan dengan baik barang berharga tersebut. Begitu pula dengan ilmu. Ilmu itu tidak boleh sembarangan diberikan kepada setiap orang. Hanya orang-orang yang membutuhkan sajalah yang berhak untuk mendapatkan ilmu tadi. Ada kisah menarik yang disebutkan oleh Ibnu Muflih Al-Maqdisi di dalam bukunya Al-Adab Asy'ariyah lagi, tentang kisah yang dialami oleh Muhammad bin Sulaiman yang ketika itu menjadi gubernur Basrah. Muhammad bin Sulaiman, al-ilmu yu'ta walayati. Kisah Muhammad bin Sulaiman. Dan Hamad bin Salamah, gubernur Basrah. Kisah tentang Muhammad bin Sulaiman yang menjadi gubernur Basrah. Dia mengirimkan surat kepada Hamad bin Salamah. Muhammad bin Sulaiman yang menjadi gubernur ini meminta kepada Hamad untuk datang ke kediamannya dalam rangka untuk menjawab satu persoalan yang ingin ditanyakan kepada Hamad bin Salamah. Ini ulama kita tegas, Hamad bin Salamah ini tegas menjawab suratnya Muhammad bin Sulaiman ini dengan jawaban, wahai gubernur, tradisi ulama-ulama kami
itu adalah ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kami mendapati ulama-ulama kami itu tidak pernah mendatangi siapapun. Maka jika ada masalah, datanglah kepada saya dan bukan saya yang mendatangi Anda. Mendapatkan jawaban seperti itu, Muhammad bin Sulaiman ini kemudian pergi datang ke rumahnya Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah menyambut, kemudian menjawab persoalan yang menjadi tanya Muhammad bin Sulaiman. Ketika sudah selesai dijawab, Muhammad bin Sulaiman ini mengatakan kata-kata ini merupakan bentuk ketakutan yang dia alami setiap kali bertemu dengan Hamad bin Salamah. Wahai Hamad bin Salamah, kenapa aku kok dicekam rasa takut setiap kali bertemu denganmu, setiap kali melihatmu? Ini kemudian Hamad bin Salamah ini memberikan satu nasihat penting yang bisa kita ambil pelajarannya. Beliau mengatakan, innal alima idza arada bi ilmihi wajhallahi habau kullu syai'. Innal alima idza arada bi wajhihi idza arada bi ilmihi wajhallahi habau kullu syai'. Wa idza arada ay yukthira bihil kunuza haba min kulli syai'. Hamad bin Salamah ini kemudian memberikan nasihat memberitahukan kepada Muhammad bin Sulaiman apa yang menjadikan Hamad bin Salamah ini kemudian ditakuti, disegani oleh seorang gubernur pada masa itu, yaitu Muhammad bin Sulaiman. Hamad bin Salamah ini memberikan nasihat, innal alima, sesungguhnya orang yang berilmu, wahai Muhammad bin Sulaiman, idza arada bi ilmihi wajhallahi, kalau dia dengan ilmu yang dimilikinya itu dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, habau kullu syai', segala sesuatu itu akan takut, akan segan kepada dia. Rasa segan ini diberikan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati makhluk-makhluknya. Kepada orang yang berilmu, yang ikhlas dengan ilmunya, dalam mendakwahkan ilmunya, maka dia akan disegani oleh siapapun, oleh apapun. Habahu kullu syai'. Tetapi kata Hamad bin Salamah, wa idza arada ay yuksira bihi al-kunuza haba min kulli syai'. Tetapi kalau dengan ilmunya tadi dia ingin memperbanyak harta simpanan duniawi, haba min kulli syai', dia justru yang takut terhadap segala sesuatu. Dia gunakan ilmunya untuk menjilat penguasa yang kalau seandainya dia tidak menjilat para penguasa, dia takut tidak akan mendapatkan makanan dari mereka. Dia takut tidak akan dibantu perekonomiannya dan lain sebagainya. Berbeda dengan ulama-ulama yang ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia bahkan disegani oleh segala sesuatu. Disegani bahkan oleh gubernur pada saat itu. Ini ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Ada satu ungkapan menarik Pak Bu, kalau tidak salah di dalam buku At-Ta'lim wal Muta'alim dan sejenisnya, itu disebutkan min sifatil ilmi lau tu'tika ma tamlik la yu'tika ba'dahu. Ada ungkapan dari para ulama yang menyebutkan bahwa di antara sifat ilmu adalah kalau Anda itu sudah
memberikan segala hal yang Anda punya, la yu'tika ba'dahu. Ilmu itu belum memberikan sebagiannya. Sebagiannya saja belum, apalagi seluruhnya. Maka kalau kita membaca tentang ayat-ayat tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala itu kan redaksinya kan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Dalam ayat kursi itu ya, manusia itu tidak bisa mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ahata yuhitu, Pak Bu, itu maknanya adalah al ilmu bi syai' min jami'i jihatihi, mengetahui sesuatu dari segala sisinya. Maka bahasa yang digunakan oleh Hudhud juga kepada Nabi Sulaiman adalah ahatu bimalam tuhid bihi, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui secara detail wahai Nabi Sulaiman. Karena Hudhud itu mengetahui kerajaan Sabak yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nih, ilmu itu sekalipun kita sudah berupaya sedemikian rupa, memberikan waktu kita, memberikan uang kita, memberikan potensi kita untuk mendapatkan ilmu, la yu'tika ba'dahu, ilmu itu tidak memberikan kepadamu sebagiannya. Ini artinya yang kita dapatkan baru sedikit, bahkan ketika Rabi' bin Anas itu menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Rabi' bin Anas ini mengatakan, inna masala ilmi jami'il ibadi fi ilmillahi kaqatratin mimma ilbuhuri kulliha. Permisalan ilmu seluruh manusia, seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu kaqatratin mimma ilbuhuri kulliha, seperti satu tetes dari air laut seluruhnya. Kita bisa bayangkan dari manusia awal zaman, awal yaitu Nabi Adam sampai manusia akhir zaman nanti, seluruh ilmunya dikumpulkan dan dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu seluruh manusia itu satu tetes. Kalau ilmu seluruh manusia itu satu tetes, itu kira-kira berapa per miliarkah ilmu kita dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum semua untuk tidak malu belajar, mendatangi majelis ilmu, karena ilmu itu memang didatangi, bukan yang mendatangi kita. Kalau kita beralasan bahwa kita dalam zaman di mana teknologi begitu canggih, kita mudah mengakses pengajian para ulama-ulama di YouTube, di WA dan di lain medsos yang lainnya, tetapi tetap saja kita tidak bisa mendapatkan barokah majelis ilmu. Kita tidak mendapatkan barokah majelis ilmu. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang ketujuh, itu adalah anjuran untuk mencari tambahan ilmu. Istihbabul istiktsar minal ilmi, anjuran untuk memperbanyak atau mencari tambahan ilmu. Ini memang faedahnya tentang ilmu ya. Istihbabul istiktsar minal ilmi. Anjuran untuk memperbanyak atau mencari tambahan ilmu, sebagaimana Nabi Musa yang beliau melakukan rihlah untuk mendapatkan tambahan ilmu, sekalipun beliau
sudah berilmu, sekalipun beliau sudah berilmu. Kalau para ulama itu menyebutkan, kalau ada orang yang sudah merasa berilmu lalu dia tidak belajar lagi, justru dia adalah yabqa jahilan, dia masih menjadi orang jahil. Tetapi kalau dia tetap senantiasa tolabul ilmi, itu baru dia bisa disebut sebagai tolibul ilmi al-hakiki, penuntut ilmu yang sejati sebagaimana Nabi Musa. Sebagaimana Nabi Musa. Faedah ini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam bukunya Aisarut Tafasir, Istihbabul Istikthar minal ilmi, anjuran untuk mencari tambahan ilmu, anjuran untuk memperbanyak ilmu. Ya, di dalam buku ini, di dalam Aisarut Tafasir ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan sebuah riwayat tentang tanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama adalah, "Ya Rabbi, siapakah hambamu yang paling engkau cintai?" Ya Allah, siapakah hambamu yang paling engkau cintai? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, yaitu orang yang mengingatku, selalu mengingatku dan tidak melupakan aku. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, ya Allah, siapakah hambamu yang paling adil keputusannya? Kemudian dijawab, yaitu orang yang memutuskan dengan kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, ya Rabb, ayu ibadika a'lam, siapakah hambamu yang paling berilmu? Siapakah hambamu yang paling berilmu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yabtaghi ilman nasi ila ilmi nafsihi asa ayyusiba kalimatan tahdi ila huda au tarudduhu an roda, yaitu orang yang menambah ilmunya, belajar kepada orang lain, yang dengan tambahan ilmu dari orang lain tadi dia mendengar satu kalimat yang menunjukkan kepada petunjuk atau memalingkannya dari kebinasaan. Ini Nabi Musa dalam satu riwayat ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang paling berilmu, ayu ibadika a'lam, kemudian dijawab bahwa orang yang mau belajar lagi. Singkatnya adalah orang yang mau belajar lagi, mau menimba ilmu dari orang lain, yang bisa jadi dari penimbaan ilmu tadi dia mendengar satu kalimat yang bisa menunjukkan kepada hidayah, kepada petunjuk, atau memalingkan dia dari kesesatan atau kebinasaan. Ini lagi-lagi levelnya seorang Nabi Musa ketika bertanya tentang orang yang berilmu, itu dijawab orang yang berilmu adalah orang yang mau belajar lagi. Orang yang mau belajar lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, ada satu faedah lain yang bisa kita ambil dari ayat wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukubah. Kita lihat ya, redaksi ayatnya kan sangat menakjubkan. La abrahu, aku tidak akan berhenti. Perjalanan menuntut ilmunya ini tidak akan berhenti. Hatta ablugha majma'al bahraini, sampai aku bertemu dengan tempat pertemuan dua lautan, au amdiya hukubah, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Hukubah ini bisa dimaknai 1 tahun, ada yang menyebutkan 80 tahun. Lah, kata-kata Nabi Musa ini itu bisa mengandung faedah tentang tautinun nafsi ala tahammuli ta'abi sya'at ala tahammuli at-ta'ab asyadid wal ana al-azim fi safari li talabil ilmi. Orang yang ingin menuntut ilmu itu harus menguatkan jiwanya dalam rangka untuk apa? Tahammulu
ala tahammuli at'ab asyadat, untuk menanggung keletihan yang sangat wal ana al azim, dan kepayahan yang amat, yang besar, fi as-safar li talabil ilmi, dalam perjalanannya menuntut ilmu. Ini kita tidak memungkiri bahwa safar itu adalah qit'atun minal adab, termasuk kalau safar itu safar yang begitu jauh di dalam menuntut ilmu, maka kita mungkin mendapatkan keletihan-keletihan, kecapean-kecapean, apalagi kita mungkin yang statusnya sebagai kepala rumah tangga yang pagi hari tadi dan siang hari tadi sudah bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga, lalu pada kesempatan kali ini kita melawan hawa nafsu kita untuk tetap datang ke majelis ilmu, yang kita mungkin menahan rasa kantuk, yang mungkin kita menahan rasa letih. Nah, itu kita harus menguatkan jiwa kita, tautinun nafsi, sebagaimana Nabi Musa ketika tahu ada orang yang berilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, beliau menguatkan jiwanya, la abrau hatta abluga majma'al bahraini au amdiyahu kubah. Kita harus mengokohkan niat baik kita. Kalau kita tujuannya datang ke majelis ilmu adalah dalam rangka supaya nanti bisa mendapatkan nasihat yang bisa jadi nasihat tadi itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, bismillah, kita hilangkan atau kita lawan kemalasan dan keletihan kita, dan kita pergi ke majelis ilmu. Nah, ini faedah ini itu disebutkan oleh Imam Ar-Razi di dalam bukunya Mafatihul Ghaib, dan beliau kemudian memberikan nasihat. Ini kata-kata Nabi Musa, ini adalah peringatan bagi orang yang menuntut ilmu bahwa jika dia menempuh perjalanan dari timur ke barat untuk mencari jawaban satu masalah, maka hal itu memang pantas untuk dia lakukan. Ini jaraknya lebih jauh lagi dari perkataan Asy-Sya'bi tadi ya. Kalau Asy-Sya'bi hanya mengatakan min aqsas Syami ila aqsal Yaman, kalau Imam Ar-Razi ini minasyarqi ilal ghorbi, dari timur ke barat. Kalau seseorang melakukan perjalanan rihlah ilmiah dari timur ke barat hanya untuk mendapatkan satu jawaban dari satu masalah yang dia miliki, maka perjalanan itu layak untuk dia lakukan, layak untuk dia kerjakan. Safarnya tidak sia-sia. Nah, nih beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ada 8 faedah dari ayat 60 dari surat Al-Kahfi tadi. Ini sekali lagi kita perlu cemburu dengan semangatnya Nabi Musa. Cemburu dengan semangatnya Nabi Musa, dengan ketinggian derajat sosialnya, dengan ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu sama sekali tidak menjadikan Nabi Musa malu untuk menuntut ilmu kepada sang guru. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.